Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu harta yang wajib dizakatkan adalah harta pada pertanian dan perkebunan, dan kita sudah mendapatkan keterangan dari para ulama berdasarkan ayat dan hadis bahwa menurut mazhab Syafi'i, zakat pertanian yang wajib dizakatkan yaitu dari biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian yang dimaksud semua biji-bijian yang menjadi makanan pokok, jadi harus masuk kategori makanan pokok, kemudian tahan lama dan sengaja ditanam oleh anak Adam. Artinya kalau tidak termasuk dalam tiga perkara ini, maka tidak ada zakat. Maka termasuklah padi. Kalau di kita padi, karena dia termasuk makanan pokok, kemudian tahan lama, dan kemudian ditanam dengan sengaja oleh anak Adam. Makanya kalau seandainya padi itu tidak ditanami, berada di tengah-tengah hutan dan tumbuh dengan sendirinya, maka tak ada zakatnya. Jadi itu dari biji-bijian. Beda negara, maka beda bahan yang jadi makanan pokoknya. Kemudian dari buah-buahan, menurut mazhab Syafi'i yang masuk kategori zakat hanya dua model buah-buahan, yaitu kurma dan kismis. Hanya kurma dan kismis. Selain daripada kurma dan kismis, maka tidak ada zakat pada bedanya, tapi zakatnya nanti wajib pada hasil perdagangannya. Maka kemarin minggu yang lalu kita sudah singgung bahwa kalau ditanya orang apakah ada zakat pada sawit, durian, mangga, kopi, karena sekarang orang kebunnya tentu kalau di kita banyak kebun bukan kurma, bukan kismis. Kismis itu anggur yang telah
dikeringkan. Nah, jadi ini ada zakatnya, tetapi pada hasil perdagangannya. Jadi nanti dikiaskan ke zakat perdagangan. Dikiaskan ke zakat perdagangan. Sedangkan kurma dan kismis itu langsung pada buahnya, pada zatnya. Jadi itu yang kita dapatkan di pertemuan kita sebelumnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu berikutnya. Benda yang kelima atau perkara kelima yang wajib dizakatkan, yaitu zakatul hayawani wal an'am, yaitu zakat hewan binatang ternak. Nah, ini zakat hewan binatang ternak ini itu diwajibkan hanya pada 3 binatang ternak, yaitu al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Jadi dia hanya diwajibkan pada 3 binatang ternak ini. Maka tidak ada zakat pada ayam, tidak ada zakat pada bebek, walaupun jumlahnya ribuan. Jadi para peternak ayam, peternak bebek, atau peternak tungkol, ikan lele, atau bacing, atau apapun, itu tidak ada zakatnya pada binatang itu. Tapi nanti zakatnya mulai berjalan ketika diperdagangkan. Jadi zakatnya zakat niaga, zakat dagang, bukan pada binatang tersebut. Nah, sedangkan yang 3 hewan ini, yaitu unta, sapi, dan kambing, itu langsung pada zat atau ain binatangnya. Jadi yang lain tidak ada. Kalau 1000 ayam keluarkan sekian ayam, tidak ada. Oh, tidak diperdagangkan, cuma dimakan-makan untuk sendiri selama 10 tahun. Jadi mungkin bapak beternak ayam untuk makan-makan sendiri, jadi tidak usah beli ayam selama 10 tahun. Nah, itu tak ada zakat perniagaannya pun tidak ada, karena tidak diperniagakan. Baik. Jadi zakat hewan itu berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya yaitu hadis dari Anas bin Malik riwayat Bukhari, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu kitaban wa ba'athahu bihi ila al-Bahrain. Jadi ketika Anas bin Malik diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menyebarkan dakwah ke Bahrain, negara Bahrain, lalu Abu Bakar menuliskan satu surat untuk Anas ketika sudah sampai di Bahrain, yaitu isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim, hazihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin, faman sa'alaha minal muslimin 'ala wajhiha falyu'tiha, man sa'alaha fawqaha fala yu'tiha. Di situ mulailah surat panjang dari Abu Bakar menyatakan bahwa intinya zakat telah diwajibkan oleh Rasulullah, dan dia wajib salah satunya pada hewan unta, sapi, dan kambing. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Juga nanti ada hadis dari Mu'az yang disuruh kabarkan kepada penduduk Yaman tentang zakat unta dan sapi bagi yang memeliharanya. Nah, nanti itu hadis-hadis tentang hewan yang perlu dizakatkan ini semua hadis-hadisnya panjang,
karena nisabnya, bicara tentang nisabnya nanti panjang. Ya, makanya hadisnya hadis panjang, namun tidak mungkin kita bacakan seluruh hadisnya di sini. Ya. Baik, berikutnya untuk mengeluarkan zakat hewan ini itu ada syarat utama. Ya, ada syarat utamanya. Yang pertama yaitu antakuna al-an'am antakuna al-an'am wa hiya al-ibil wal-baqar wal-ghanam insiyah la wahsyiyah, yaitu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari unta, sapi dan kambing yang jinak, bukan yang liar. Jadi yang wajib dikeluarkan itu hanya yang jinak. Maksud jinak di sini yang dibeli, bukan yang liar sendiri di keluar. Dia artinya ada sapi hidup rame-rame di padang pasir atau unta di padang pasir, tidak dipelihara oleh pemiliknya. Itu walaupun ribuan berada di situ, ya, dia tidak dipelihara oleh pemiliknya. Itu perlu menjumenai, perlu menjugeroi. Kalau ada lemau dia digeroi. Walaupun nasi urang yang lagi lemau dia digeroi. Nah itu pun semayang azan ikut. Itu ada juga. Tapi kalau orang kan tidak kena zakatnya. Jadi ini yang disebut dengan insi, ya, la wahsyiyah. Jadi yang jinak itu yang telah dijinakkan oleh pemiliknya. Sedangkan kambing atau sapi yang ada pemilik tapi hidup sendiri di tengah hutan, tidak pernah dijenguk. Idul Fitri pun tidak pernah dijenguk. Mana juga kalau itu sejumlah binatang itu tak ada zakatnya. Walaupun ada pemiliknya tapi tidak ada zakatnya. Tapi kambing yang bergerombol, kibas, yang ketika pemiliknya suruh pulang mereka pulang, waktu disuruh keluarkan mereka keluar. Jadi itu yang terkena zakatnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, antattakhizal masyiyah lidar ayil halil awil nasab awil tasmin la lil amal. Binatang berikutnya yang digembalakan, digembalakan. Al-masyiyah ini digembalakan. Maksud digembalakan adalah yang dilepas di padang rumput. Jadi pagi dikeluarkan, dilepas di padang rumput, tapi jinak, nanti diambil, dimasukkan. Bukan yang digunakan untuk lil amal, untuk bekerja. Jadi tidak ada zakat pada hewan-hewan yang dijadikan pekerja. Contohnya ada sapi digunakan untuk membajak sawah, atau digunakan untuk tunggangan. Kita unta ada berapa unta? Mungkin kalau anggaplah ada sekitar 10 unta. Ternyata yang 3 unta itu kita jadikan sebagai tunggangan, kita jadikan untuk membantu membawa barang atau untuk bekerja. Nah, ini yang beberapa yang dijadikan sebagai binatang pekerja itu tidak ada zakatnya, atau diambil susunya. Jadi kita pelihara untuk dijadikan komoditi tambahan kita, diambil susunya. Makanya disebutkan di sini lil darri ayil halib. Itu maksudnya diambil susunya. Itu semua yang begitu-begitu tidak ada zakatnya. Jadi yang ingin kena zakat yang mana dari semua binatang ternak kita? Yang ketika pagi kita bawa ke padang rumput, maghrib dayuh. Jadi itu yang kena zakat. Sedangkan yang kita pelihara khusus untuk bekerja, diambil susunya, atau kita pelihara kibas, tapi mau kita ambil bulunya, pelihara untuk cok boleh.
itu tidak kena zakatnya. Nah, itu maksud al-masyiyah. Lam tajib fiha az-zakah. Jadi semua yang dijadikan sebagai pekerja binatang itu maka tidak ada zakat. Mana dalilnya? Yaitu hadis dari Tabrani. Rasulullah mengatakan laisa fil baqar al-awamin syai'. Tidak ada zakat pada sapi yang dijadikan sebagai alat untuk bekerja. Tidak ada zakat. Jadi orang-orang Arab dulu itu mereka punya unta, tapi sebahagiannya digembalakan, sebahagiannya lagi itu dijadikan sebagai tunggangan. Nah, karena mereka berdagang, jadi untuk meme barang. Nah, makanya kadang-kadang ini banyak orang punya unta, tapi semua untanya dijadikan sebagai alat untuk dibisniskan, artinya dijadikan di tempat pariwisata. Waktu itu tanya tak apa-apa. Jadi siapa yang datang ke tempat pariwisata itu dia akan naik unta, bayar segala macam. Berarti itu termasuk golongan yang sama seperti diambil susunya, diambil manfaat. Itu tidak ada zakatnya. Jadi sekali lagi yang zakatnya yang kena adalah yang betul-betul digembalakan di padang rumput. Boleh saja buat padang rumput kena. Tapi beda dengan yang tadi liar. Kalau liar memang tidak dipedulikan. Walaupun ada pemilik, ini ada pemilik, tapi dipedulikan, cuma dia memang diperbanyak dengan cara digembalakan. Itu yang kena zakatnya. Kemudian syarat yang ketiga, sampai nisabnya. Ada nisab pada binatang ternak tersebut. Di sini nisab ini berdasarkan ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan menghitung sendiri nisab ini. Dia ada ketentuan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentar lagi kita sebutkan nisabnya. Nisab itu ambang batas kapan sudah wajib membayar zakat. Kemudian syarat keempat, ayyahula 'alaiha haulun kamil, harus menunggu setahun. Ditunggu setahun ini, setahun dari apa? Setahun bukan dari pelihara pertama, setahun dari nisab. Contoh menyu kambing, kalau kambing itu nisabnya dimulai dari jumlah 40 ekor. Kalau kita cuma punya kambing 39 ekor, berarti nak kena nisab. Anak bayunya. Dah, begitu dia mau beranak satu lagi, kita bunuh mamanya. Tetap 39. Anak bayi cuma tanya dibunuh oleh Allah dalam rangka sengaja menghindar dari zakat. Jadi betul-betul berpeluk, betul-betul berpeluk, lepas kurang sampai tadi. Memang anak kena zakat. Cuma tunggu dihabisi sama Allah gara-gara mencoba menghindar dari zakat dengan sengaja. Jadi begitu sudah sampai 40, di situ baru dihitung nisab pertama, tunggu setahun kemudian. Jadi bukan setahun dari awal pelihara, karena Naurul salah kepahami sehingga baca nak pelihara pun. Hai kali mangtun, dari mangtun yang tadinya dari 5 tahun yang lalu sudah mulai wajib itu. Bukan begitu, dia bukan dari awal pelihara, dari awal jumlah kapan terkena nisab, baru tunggu setahun. Makanya seandainya falau lam yamdi al-haul fi milkih lam tajib alaihi zakat. Seandainya ketika datang tahun itu ternyata jatuh lagi di bawah nisab, maka kembali tidak terkena zakat. Puno sudah kena nisab, sudah 40 ekor. Berarti kita catat di kalender tu sudah terkena nisab. Kemudian sambil tunggu setahun, rupanya tiba-tiba ada yang mati, ada yang kita jual demi kebutuhan hidup, ada yang kita pakai untuk kurban, ada yang macam-macam, sehingga jatuh lagi di bawah 40.
ketinggalan 25 tu. Atau pas musim Idul Adha diborong orang. Tertinggallah dari 40 sekitar 30 kambing lagi. Maka gugur zakatnya. Nisabnya karena sudah gugur. Jadi hapus itu nisab itu. Tunggu kapan dia lagi berada di jumlah 40. Baru tunggu lagi setahun. Jadi ketika menunggu setahun itu jumlahnya disebutkan di sini wa yabqi al-milku fiha jami'ul haul. Ketika sudah sempurna setahun masih berjumlah 40 watt, hanya baru kena zakat. Jadi kan sebenarnya ini kasih sayang Allah. Allah tidak paksakan kita ini membayar zakat kalau betul-betul tidak mapan. Jadi yang kena zakatnya cik urung-urung yang memang dianggap mapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dimaksud dengan haul. Dimaksud dengan haul. Baik. Berikutnya. Jadi itu syarat-syarat kapan seseorang disebut berkewajiban membayar zakat pada binatang ternaknya. Nah, berikutnya yang perlu dilengkapi pemahaman yaitu tentang nisab binatang ternak tersebut. Jadi ini mohon maaf Bapak. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada tambahan sedikit syarat. Itu tadi syarat yang disepakati semuanya. Nah, ada tambahan sedikit syarat yang didapatkan dari kitab-kitab Syafi'i yang lain, yaitu binatang ternak itu waktu dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang yang tidak ada aibnya. Tidak ada aib. Sama seperti tidak boleh ada aib pada binatang kurban. Tidak boleh buta, tidak boleh sakit-sakitan, tidak boleh capiak. Kemudian pokoknya apapun cacat fisik, terlalu kurus, itu semuanya menyebabkan tidak boleh dizakatkan. Jadi yang dizakatkan itu harus binatang-binatang yang betul-betul baik, sempurna. Kemudian itu tambahan, dan nanti ada tambahan lagi, satu lagi, yaitu yang dikeluarkan zakatnya pada unta dan kambing itu hanya yang berjenis kelamin betina yang dikeluarkan zakatnya. Ke binatang yang kita peliharanya, waktu disuruh keluarkan, kalau unta sudah mencapai sekian maka keluarkan satu ini. Itu semuanya yang dipilih yang dikeluarkan yang berkelamin betina, kecuali pada sapi baru ada keterangan jantan dan betina. Nanti kita sebutkan waktu nisabnya. Baik, itu tambahan yang ada pada syarat-syarat binatang ternak. Nah, kemudian kalau kita lihat nisab, nisab itu ambang batas kapan binatang itu sudah mulai wajib dihitung zakat, walaupun harus menunggu setahun. Beda binatang, beda jumlahnya. Beda binatang, beda jumlahnya. Jadi yang pertama kita lihat dulu unta atau al-ibil. Ini karena tabel, bentuknya tabel, dan dia Bapak Ibu hanya mencik hafal. Yang penting kita begitu sudah sampai untuk melihat berapa yang sudah kita miliki dan berapa yang wajib kita zakatkan, tinggal lihat di tabel, dan itu banyak di kitab-kitab fikih. Baik, untuk mempermudah sekedar kita tahu saja bahwa kalau unta itu zakatnya itu dimulai dari bilangan 5. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tentang unta, fi kulli khamsin syat. Unta itu mulai dikeluarkan zakatnya pada bilangan 5, dan di setiap tambahan 5 itu dikeluarkan seekor
seekor kambing ya, yang betina. Makanya tadi selain sapi itu yang dikeluarkan itu yang betina semua. Nanti pada sapi baru ada yang jantan, baru ada yang betina. Jadi kalau kita urut, maka pertama min khamsin ila tis'in. Kalau kita mempunyai unta mulai dari 5 sampai 9 ekor. Jadi kalau kita punya 5, 6, 7, 8 truk sekurang ya, antara 5 dan 10, maka wajib keluarkan satu syat, yaitu seekor kambing betina. Jadi yang dikeluarkan belum pada untanya, tetapi baru pada kambing. Jadi payah minta kambing. Payah minta kambing menyok karena 5 buah unta. Jadi kalau kita cuma punya unta 4 ekor, tidak ada zakatnya. Unta itu, satu unta itu sekitar 20-an juta. Kalau kita cuma pelihara 4 ekor, itu tidak ada zakatnya. Begitu naik ke 5, walaupun yang kita miliki itu dengan anak unta, tapi sudah ada 5, maka wajib dikeluarkan satu ekor binatang kambing betina. Seterusnya dari 10 sampai 14, min 10 ila 14. Dari mulai kita memiliki unta 10 sampai 14, keluarkan syatani, yaitu 2 ekor kambing betina. Jadi setiap kelipatan 5, maka bertambah pengeluarannya. Itu yang maksud Nabi tadi, fi kulli khamsin syat. Di setiap tambahan 5, bertambahlah 1 ekor kambing betina yang dikeluarkan. Kemudian dari 15 sampai 19, sudah berkelipatan 5, 15 sampai 19, keluarkan 3 ekor kambing betina, salasu syiyahin. Dari 20 min 20 ila 24, dari 20 sampai 24, kalau kita miliki sejumlah itu, keluarkan 4 syiyah, 4 ekor kambing betina. Begitu dari 25 ekor, dari 25 ekor berarti kambing ke 25, sudah mulai punya unta sekitar 25 ekor. Maka di saat itu baru mengeluarkan seekor anak unta yang berumur 2 tahun. Ini dari 25 sampai 35, itu baru mulai kena keluarkan anak untanya. Nanti dari 36 sampai 45 bintu labun, itu unta yang sudah masuk umur 3 tahun. Dari 46 sampai 60 keluarkan unta yang sudah berumur 4 tahun. Dan seterusnya. Nah, mungkin kita baca terus-terusan. Makanya nanti seandainya kita punya peliharaan unta, dan saya yakin tidak ada, nyoknya double untuk dia tidak perlu dihafal. Yang penting kita tahu awalnya saja. Begitu karena 5 unta sudah mulai terkena zakat. Karena kita memang suasana alam kita tidak cocok untuk memelihara unta. Karena unta itu binatang padang pasir, Pak. Kita pasir ada, cuma pasir bangunan. Mungkin unta ada pelihara pasir bangunannya. Jadi kalau di sana memang unta itu didesain oleh Allah untuk padang pasir, binatang padang pasir itu. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Kenapa Allah mengatakan itu? Disuruh lihat ke unta. Lihatlah kekuasaan Allah pada unta. Apa kekuasaan Allah pada unta? Unta itu ketika diselidiki, Masya Allah, luar biasa kelebihan yang dia dapatkan. Pertama, dia mampu berjalan tanpa makan minum, itu sejarak 50 kilometer. Karena dia bisa menyimpan nutrisi makanan di balik punuknya. Jadi dia kalau minum itu sekali minum yang lebih 50 liter. Kira-kira begitu, Pak. Ada bilangan akuratnya. Sekali minum itu bisa 1 bak lebih dia simpan di balik punuknya. Tapi jangan pikir punuk unta itu berisi air kayak balon, kayak bak. Dia air itu tersimpan dalam tubuhnya.
dan jaringan di bawah punuknya yang menyimpan, bukan airnya yang kayak bak menandiji, enggak. Jadi punuk itu kalau kita belah tetap daging. Kita sembelih unta, itu punuk unta yang di ini yang menggelembung itu tetap daging. Cuma Allah bilang dia bisa menyimpan air lalu dikeluarkan sedikit-sedikit untuk tubuhnya. Dia tak minum-minum tu. Walaupun cuaca terik sekali dia tak butuh minuman. Kalau sudah sekali minum sekian. Dan dia tak butuh makanan. Kemudian kelebihan unta sehingga dia hanya menjadi binatang padang pasir, dia bisa memakan yang berduri. Kaktus di padang pasir itu kan tumbuhannya kaktus padang pasirnya yang menduro-duronya. Dia bisa makan karena didesain oleh Allah mulutnya ini bisa mengunyah duri. Katanya main duri ikut mulut unta mati dia. Unta duri pohon kaktus itu dimakan oleh dia. Satu pohon dimakan itu tak ada masalah. Hanya sampai durinya lembek. Kemudian kakinya itu tidak akan tenggelam di padang pasir. Jadi ada sepatu yang dibuat oleh Allah ya, dengan kaki yang tebal dan sepatunya berlapis. Kakinya berlapis, jadi dia tak akan tenggelam di dalam pasir. Kalau kita kan tinggal tidak berikut berhubung lagi dah, tinggal sendal belakang, maju kaki tak ada lagi sendal. Kita lemah sekali. Kemudian ketika sedang menghadapi badai pasir, ini dalam tafsir semua ni. Ketika menghadapi badai pasir, Allah buat unta bisa menutup matanya dengan jaringan. Jadi dia tetap tutup mata tapi tembus pandang. Pasir tak masuk, dia tetap bisa lihat. Tak masuk pasir tu dia, tak bisa masuk. Jadi banyak sekali, makanya Allah mengatakan, kenapa Allah mengkhususkan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Jadi kita di sini kemungkinan tak bisa beternak unta karena dia memang ciri khas pada binatang padang pasir. Baik, jadi yang ada pada kita dua kemungkinan untuk bayar zakat, yaitu al-baqar. Yang pertama sapi. Semua jenis sapi yang satu spesies dengan sapi yang sama. Sama. Maksud sama, dia kena zakatnya. Termasuklah kerbau. Jadi kerbaunya kena zakat karena dia satu spesies dengan sapi, satu keluarga, satu marga dengan sapi. Memang beda-beda mak, lain mak. Sabu ayah bonek madu. Jadi kalau sapi itu adna darajatin nisabuhu salasun. Sapi itu baru kena zakatnya dimulai dari bilangan 30. Dimulai dari bilangan 30. Artinya kalau kita punya sapi berjumlah 29 ekor itu tidak akan terkena zakatnya. Kapan mulai terkena zakat? Ketika sapi itu sudah berjumlah 30 ekor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi salasina min al-baqar tabi'un aw tabi'a fi kulli 40 musinna. Jadi kata Rasulullah, setiap 30 ekor sapi maka dimulai dikeluarkan seekor tabi'ah. Tabi'ah itu sapi betina atau jantan. Di sini baru yang dikeluarkan ada jantan ada betina pada sapi. Tapi kalau pada unta yang dikeluarkan itu semua betina, semua betina. Jadi Rasulullah mengatakan setiap kelipatan 30 maka bertambahlah. Kemudian kalau sapi itu wa fi kulli 40, setiap 40 maka membayar satu musinnah. Musinnah itu sapi betina yang sudah berumur 2 tahun. Kalau tabi'ah tadi berumur 1 tahun sapi betina ini. Jadi kalau kita urut berdasarkan hadis Nabi, ini hadisnya panjang Pak. Kalau kita urut bagaimana cara mengeluarkan zakat sapi, pertama dari 30 sampai 39. Jadi dimulai dari bilangan 30. Dari 30 sampai 39 itu keluarkan tabi'ah atau tabi'ah, yaitu sapi yang berumur, anak sapi berumur setahun, keluarkan seekor. Ketika sudah berjumlah 40 sampai 59, keluarkan musinnah. Musinnah itu sapi betina yang berumur 2 tahun atau sapi jantan. Pada sapi dia boleh jantan boleh betina.
Ketika sudah berjumlah 60 sampai 69, maka tabi'an, dua sapi, dua anak sapi yang berumur setahun tadi. Kalau sudah berjumlah 70 sampai 79, itu keluarkan musinnah wa tabi'ah, yaitu yang 2 tahun dan yang 1 tahun. Dan terus berkali lipat. Jadi cara hitungnya kali lipat 30, kali lipat 40. Karena Rasulullah menyebut 2 kali. Setiap 30 kena 1 ekor tabi'ah. Setiap 40 kena seekor musinnah. Jadi cara hitungnya adalah kelipatan 30 atau kelipatan 40. Jadi ini kena ba zakat lemau. Ini peternak-peternak lembu. Saya rasa kalau model peternak sekarang Pak, itu rata-rata mungkin tak kena. Karena rata-rata diambil, kalaupun lebih 40, itu tak cukup syarat. Karena dia mungkin tidak digembalakan. Yang kedua mungkin tujuannya untuk dijadikan, diambil susunya, atau mungkin dijadikan untuk bisnisnya, artinya lagi bunuh. Jadi bukan digembalakan, bukan gepulih haju benar. Jadi memang benar-benar syaratnya ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak wajib zakat, walaupun sudah lebih 40. Misalnya kita punya sapi 100 ekor, tapi kita pelihara itu untuk kita ambil susu, produksi sapinya untuk susu. Kan itu susu sapi asli itu Pak. Itu yang dipelihara di tempat peliharaan sapi. Itu memang untuk diambil susu. Jadi bukan digembalakan, bukan dilepas kepada rumput begitu saja. Kadang-kadang orang yang ambil rumput bawa ke kandangnya, nanti diambil susunya, diperah susunya ke pulau susu. Itu kan tidak cukup syarat. Berarti tidak, walaupun 1000 ekor pun tidak kena zakat. Jadi syarat tadi yang harus dipenuhi. Nah, itu pada sapi. Nah, kemudian yang terakhir pada kambing. Pada kambing itu dimulai pembayaran nisabnya hatta tablugha 40 ra'san, dimulai dari hitungan 40. Begitu sudah mencapai 40, dimulailah untuk membayar zakat, dan itu harus mencukupi syarat-syarat semua tadi. Nah, kalau kambing itu juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa fi sadaqatil ghanam sa'imatuha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Zakat kambing itu dimulai dari bilangan 40 dan seterusnya berkali lipat 40, maka keluarkan seekor kambing betina yang umurnya nanti ditentukan di dalam tabel yang akan kita bacakan. Nah, jadi kalau kita rinci tabelnya, kambing itu kalau kita cuma punya 1 sampai 39 ekor, maka tidak ada zakat. Kapan mulai zakat? 40. Begitu kita mulai punya kambing dari jumlah 40 sampai 120 sampai 120. Jadi kalau kita punya kambing 40, 41, 70, 78, 90, pokoknya antara 40 sampai 120, maka wajib keluarkan 1 ekor kambing betina. Wajib keluarkan 1 ekor kambing betina. Kemudian nanti dari 121 sampai 200, maka wajib keluarkan 2 ekor kambing betina. Dari 201 sampai 399 wajib keluarkan 3 ekor kambing betina. Dari 400 sampai 499 maka wajib keluarkan 4 ekor kambing betina, dan seterusnya 500 sampai 599 5 ekor kambing betina, seterusnya dari 600 sampai 699 6 ekor, dan terus sebanyak apapun yang kita miliki. Nah, ini adalah nisab pada 3 binatang yang wajib kita keluarkan zakatnya. Baik, jadi kalau begitu, selain daripada 3 binatang itu tidak ada zakat hewan, yang ada zakat perniagaan. Ya, seperti saya sebutkan tadi, kita tidak pelihara kambing, tidak pelihara unta, tidak pelihara sapi, tapi kita pelihara ayam dan bebek.
itu tidak ada zakat pada ayam tersebut. Cuma kalau kita perdagangkan, nisabnya nisab emas. Nisabnya nisab emas. Poblo manuk 3 poblo 1000 ekor. 1000 ekor kita jual. Berapa dapat penjualan itu? Oh, sudah 90 juta. Berarti sudah lewat nisab. Nisab emas itu 85 gram, sekitar 80 jutaan. Kita sedangkan hasil penjualan ayam itu sudah melebihi, itu pun melebihi setelah kita bayarkan ke orang jaga, bayar listriknya, bayar air napeng, terduk juta. Dan diborong ayam kita. Itu kena nisab. Di situ berarti ke zakat dagang. Bayarnya langsung atau bukan? Tidak. Terkena haul, tunggu setahun. Jadi dari 100 juta itu tunggu setahun. Rupanya dalam menuju ke setahun, uang itu kita pakai gugur zakatnya, anak kedang li. Jadi tunggu setahun nisab. Kalau nisabnya bertahan di atas nisab tadi. Baik. Jadi Bapak Ibu, begitu tentang zakat hewan ternak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 2-3 menit silakan kalau ada. Ya Ustaz. Ya, silakan. Kalau yang menggunakan sapi itu bergekok lah Ustaz. Kalau mau bergekok dikandangkan. Ya, itu yang tadi disebut Pak, bahwa syarat terkena zakat itu masyiyah. Masyiyah itu digembalakan. Gepeluk lemah Pak. Kalau hanya gepeluk, gepelihara kalau begicok, dia ambil rumput, dia yang dikandangkan, dia ambil rumput, itu tidak kena zakatnya. Nah, jadi syaratnya tadi masyiyah. Rasulullah langsung mengatakan yang digembalakan. Maksud digembala itu dilepaskan ke padang yang luas. Jadi dia makan sendiri. Cuma itu sepul goyo. Cuma nanti kan sebutkan lagi, itu pun yang jinak-jinak. Yang digembalakan itu yang jinak. Kalau tidak jinak, disuruh pulang maghrib, dia nak pulang-pulang. Udah 1 semester dia nak pulang-pulang. Entah ke mana dia pergi, oh jah gini. Yang jak-jaknya yang anak kenal ni. Jadi yang jinak tadi yang itu sudah digembalakan, lihat lagi yang jinak. Begitu. Ya, silakan. Kalau kambing gasi itu cacat apa enggak? Kambing gasi tidak termasuk kambing cacat. Makanya waktu kita bicara masalah kurban, Imam Hambali malah mengatakan yang lebih bagus dikurbankan kambing gasi karena dagingnya lebih segar, tidak berbau dan lebih gemuk. Jadi itu tidak termasuk cacat. Nanti ada terjadi perbedaan pandangan tentang itu diutamakan atau tidak. Beda-beda. Kalau mazhab Syafi'i lebih utama jangan yang digasi, tapi tidak disebut itu bahagian daripada cacat. Imam Hambali lebih baik yang gasi, lebih penuh asal. Karena dia hanya fikir dunia ali. Urang punya kayak gasi kan hanya fikir dunia ali, habis hanya di maka hanya fikir dunia ali. Jadi itu tidak termasuk golongan disebut cacat. Cacat itu apa? Sakit-sakitan, kurus sekali, pincang, kemudian tidak lengkap anggota tubuhnya, itu yang tak boleh zakatkan. Kira-kira begitu. Ya. Baik, kalau satu lagi silakan. Kalau dalam perumahan dia tidak dituangkan, tapi dalam padang yang luas, posisinya seperti itu, berdiri. Kena zakatnya. Kena atas nama digembalakan walaupun dikurung. Misal tanah-tanah kita memangnya, tapi dia dikurung, cuma dia makanannya di situ. Rumput ditumbuh di situ. Memang kita setting begitu. Atas nama digembalakan, yang nama digembalakan kapela. Kapela dia makan rumput sendiri dan itu terkontrol, itu terkena zakatnya. Ya. Baik, kira-kira begitu. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu